Apa kabar teman-teman dan sahabat-sahabat saya semua? Jumpa lagi dengan saya di channel Sedikit Horor, channel yang membahas secara logika tentang habitat, sifat, atau karakter teman-teman yang real di mata saya, tapi mungkin tidak real di mata teman-teman semua. Saya menganggap mereka adalah teman-teman atau sahabat-sahabat saya yang gaib. Dalam video kali ini saya akan bercerita tentang suatu kisah yang seram ya, tapi lucu. Jadi dalam kisah ini ada seramnya, ada lucunya. Dan ini bukan pengalaman pribadi saya teman-teman, tapi saya mendengar cerita ini dari seorang teman. Sebelum saya cerita panjang lebar tentang kisah di video kali ini, saya ucapkan terima kasih buat teman-teman semua yang selalu setia di channel Sedikit Horor, dan yang belum subscribe, saya mohon subscribe dulu. Jadi teman saya yang bernama Adi, dia punya pengalaman pertama kali dia kerja di sebuah perusahaan. Kebetulan dia kerja di dapat bagian di office, jadi kantor lah ya. Jadi waktu pertama kali dia masuk itu suhu dingin teman-teman, jadi hujan lah, dia pergi ke tempat kerja tuh hujan gitu, jadi temperatur di luar tuh dingin. Otomatis dia kerja di dalam tuh kan suhunya dingin ya, karena office otomatis kan AC gitu. Jadi dalam training itu, karena suhunya dingin itu, si Adi ini kebelet ke toilet. Jadi dia tentunya bertanya sama seniornya ya. Jadi di sela-sela training itu dia tanya sama seniornya, di mana tempat toilet. Jadi seniornya itu menunjukkan itu tuh di bawah di bawah tangga itu katanya, samping itu. Jadi ada 2 toilet tuh, lantai 1 sampai lantai 2 gitu. Jadi kalau lantai 1 ada orang, kamu bisa ke lantai 2. Itu kata senior dia. Terus tentunya si Adi bergegas menuju ke toilet. Ternyata sampai di toilet lantai 1 ya, otomatis dia, karena dia posisi lantai 1 nih trainingnya. Lantai 1 itu toiletnya dipakai teman-teman. Jadi ya mungkin karena suhu di luar dingin, di dalam dingin kan, orang frekuensi ke toiletnya kan banyak ya. Jadi toilet itu penuh, lantai 1 penuh. Terus tadi tanpa pikir panjang dia lari ke lantai 2 karena dia udah kebelet kan ya. Lantai 2, ternyata lantai 2 tuh penuh juga teman-teman. Dia bingung kan, karena saat ya apa boleh buat, otomatis dia menunggu di depan gitu toilet. Toiletnya itu kan dekat tangga teman-teman. Biasanya kalau bangunan toilet memang dekat tangga ya, supaya istilahnya menghemat bangunan. Saat dia menunggu di pintu itu yang dekat tangga, dia melihat ada seseorang yang pergi ke lantai atas, lantai 3. Jadi dia tengok, dia ikutin, dia pikir siapa tahu dari lantai 3 ada toilet kan, seperti itu, karena kan dia belum tahu kondisi yang realnya ya. Cuman senior dia tadi kan bilang lantai 1 lantai 2, tapi dia tengok ada orang lantai 3. Adi bergegas mengikuti orang tersebut. Ternyata di atas Adi menemukan toilet kosong. Dia bilang, aduh lega, dia bilang gitu kan. Langsung dia cepat-cepat menuju ke toilet, dan dia buang air kecil di situ di toilet. Habis itu selesai dia siram, dia cepat-cepat buru turun ke bawah untuk mengikuti training lagi. Hari berikutnya cuaca masih mendung masih dingin ya, karena masih gerimis. Jadi Adi pergi ke tempat kerja itu suasananya masih gerimis, jadi masih dingin. Jadi seperti biasanya
dia masih training ya, training hari kedua. Jadi kan di office itu juga otomatis sejuk ya teman-teman. Jadi karena hari pertama Adi merasa sudah familiar dengan lingkungan dia, jadi di sela-sela training dia mengalami hal sama teman-teman. Tapi saat ini dia bukan mau kebelet pipis ya, tapi dia mau buang air besar, mau pup, jadi ceritanya gitu. Jadi karena dia merasa sudah tahu toiletnya, ya kan, toiletnya, dia cuma permisi sama seniornya, Pak mohon maaf Pak, saya mau izin ke toilet ya. Jadi kata senior itu, oh silakan nih. Senior itu mencandain, jangan lama-lama ya kata. Siap Pak, kata Adi seperti itu. Terus dia bergegas lari. Ternyata hari kedua dia mengalami hal yang sama. Lantai 1 penuh, lantai 2 penuh. Tapi karena pengalaman hari pertama, dia sudah tahu bahwa ada di lantai 2, lantai 3, di lantai 3 tuh suka sepi ya kan. Maka Adi pergi ke lantai 3. Di sana Adi karena nggak banyak orang, ya kan, kosong toiletnya, Adi bergegas masuk ke toilet karena memang perutnya sakit ya, mungkin karena dingin ya. Jadi saat si Adi udah selesai pup, tentunya kan dia berkemas dan bergegas untuk pakai celana ya. Karena dia ingat kata seniornya tadi, walaupun dengan bercanda ya, seniornya kan bilang, Adi jangan lama-lama ya. Jadi dia ingat kata-kata seniornya itu. Maka si Adi bergegas untuk supaya cepat gitu kan, kembali lagi ke tempat training. Dia baru pakai celana, tiba-tiba pintu toilet ini ada yang ketuk teman-teman. Tak 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 tak. Jadi Adi kan pasti konsentrasi tuh pakai celana kan, pakai celana. Ada lagi ketuk, tok tok tok. Jadi sambil pakai celana tuh Adi bilang, ya sebentar udah mau selesai. Baru mau selesai, masih juga digedor-gedor, dok. Jadi dari dalam toilet si Adi menjawab, ya udah selesai nih. Tapi anehnya yang mengetuk-ngetuk ini nggak ada suara orang gitu, cuman ada pintu toilet terketok-ketok gitu teman. Dan akhirnya setelah diselesaikan, Adi membuka pintu toilet kan. Dia terkejut karena di luar pintu itu tak ada satupun orang. Jadi karena nggak ada satupun orang di situ, Adi tengok kiri kanan nggak ada orang kan, nggak ada satupun orang. Adi cuma berpikir, oh jangan-jangan orang tadi karena nggak sabar ya pindah ke lantai 2 gitu. Jadi tanpa berpikir panjang, karena konsentrasi Adi untuk supaya cepat bisa ikuti training lagi, akhirnya Adi langsung bergegas turun lari ke lantai 1 untuk mengikuti training lagi. Jadi suasana training Adi itu teman-teman ya, dia kan hanya administrasi ya. Jadi training administrasi itu dia suasananya itu dia dalam satu ruangan, jadi bukan ruangan tertutup ya, dalam itu ruangan office ya. Jadi ada meja khusus untuk mentraining anak baru, tapi di samping-sampingnya juga ada orang bekerja, yang orang-orang senior yang bekerja di situ. Jadi Adi trainingnya di meja khusus gitu, tapi satu ruangan dengan yang lain, yang bekerja yang lain. Sesampai di meja training teman-teman, itu senior itu komen sama Adi, kenapa kamu itu ke toiletnya lama betul? Kata senior tersebut. Kata Adi, maaf Pak, namanya juga ke lantai ketiga, jadi lantai 1 sampai lantai 2 penuh Pak. Jadi Adi harus ke lantai 3, otomatis makan waktu yang lama perjalanannya Pak, dari lantai 1 ke lantai 3 bolak-balik lagi. Kata Adi seperti itu. Jadi saat Adi bercerita seperti itu, senior itu langsung tercengang gitu. Hah? Yang senior yang training Adi langsung tercengang. Bukan hanya senior yang training Adi, dalam satu ruangan itu semua langsung menengok atau memandang Adi semuanya. Saat semua orang mata tertuju Adi, si Adi kan jadi bingung nih teman-teman ya.
Dia tidak berpikir, kenapa orang memandang aku seperti itu, semua orang gitu kan. Jadi dia terdiam. Jadi suasana jadi hening teman-teman ya. Karena semua orang tertuju ke Adi dan melihatnya dengan tatapan mata yang bengong gitu kan. Jadi Adi pun jadi ikut bingung dia dibikinnya kan. Terus dengan pelan-pelan senior yang mentraining Adi itu bertanya, Adi, kamu itu kalau cerita yang betul dong katanya. Maksud Bapak, ya kamu cerita yang betul Di. Kamu bilang lama, oke lah lama, tapi jangan kamu beralasan bahwa kamu ke toilet lantai 3. Jadi senior itu habis bicara itu langsung dia memandang ke Adi kan, tetap aja teman Adi. Adi menunduk sambil dia menjawab gini teman-teman, betul Pak, saya memang ke lantai 3 karena lantai 1, lantai 2 penuh. Karena waktu hari pertama waktu saya ke toilet saya juga ke lantai 3, dan sekarang saya waktu ke toilet lagi saya ke lantai 3, kalau lantai 1 dan lantai 2 penuh, maka saya bilang saya agak lama turunnya. Jawab Adi sambil diam. Saat Adi memberi pengakuan yang meyakinkan kepada seniornya, jadi senior ini langsung terdiam sejenak untuk menjawab pengakuan Adi ini teman-teman. Habis itu seniornya bilang, Adi, coba kamu tengok, semua orang tercengang mendengar cerita kamu, kata senior ini. Kenapa gitu Pak? Jawab Adi kan sambil merasa menyesal gitu kan. Gimana orang tidak tercengar Adi, kata senior itu. Kamu tahu nggak Adi? Bangunan ini cuma ada 2 lantai. Maka dari awal saya bilang bahwa toilet ada di lantai 1 dan lantai 2. Tapi kamu memberi penjelasan ke saya, kamu bilang pergi ke lantai 3. Senior itu terdiam sebentar. Lalu si Adi menjawab, betul Pak, bahkan waktu saya tadi ke toilet pun ada orang yang mengetuk-ngetuk pintu saya, suruh cepat-cepat selesai. Jadi memang ada Pak, buktinya ada orang lain selain saya gitu. Jadi suasana itu menjadi mencekam teman-teman dan sahabat-sahabat semua. Yang senior itu jadi merinding bulu kuduknya. Ya, dan di ruangan juga merinding bulu kuduknya. Jadi kejut gitu kan, karena waktu itu juga waktu udah menjelang sore gitu kan. Terus senior itu berkata lagi sama Adi, kamu mungkin salah Adi, karena memang bangunan itu cuma 2 lantai, tidak ada lantai ketiga. Dan kamu bilang pergi ke toilet lantai 3, berarti kamu pada area yang salah. Adi terdiam teman-teman. Dia berpikir, masa sih? Apakah itu yang ada dalam hatinya kan? Jadi Adi kan lama-lama dia ketakutan juga teman-teman si Adi. Oh betul ya Pak. Jadi yang saya pergi ke lantai 3 itu toilet apa Pak ya saya? Aduh, kata Adi seperti itu sama seniornya kan teman-teman. Jadi orang seisi ruangan itu ya awalnya takut dan terkejut dengan cerita Adi, jadi ketawa semuanya. Kamu ini pegawai baru kok aneh, kata mereka teman-teman yang senior itu di ruangan itu berkata seperti itu. Di akhir cerita, saat Adi pulang kerja, dia sengaja memandang bangunan kantor dia dari luar. Dia perhatikan betul-betul teman-teman, ternyata bangunan kantor dia memang 2 lantai. Jadi dia sambil senyum-senyum dia berkata, kenapa saya bisa masuk ke lantai 3 ya? Terus dia bilang, tak salah. Dia tidak mau berpikir panjang kenapa dia bisa masuk ke lantai 3 dan ternyata lantai 3 itu nggak ada gitu teman-teman. Oke teman-teman, sampai di sini dulu cerita sedikit horor yang video kali ini. Ceritanya agak lucu tapi menurut saya sih agak sedikit seram ya teman-teman. Oke teman-teman, makasih atensinya di channel Sedikit Horor. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-teman yang lain. Bye bye.
Stop the perky just to start a